Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bu Azza. Kali ini kita akan lanjutkan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2024. Kita akan ikuti penguatan-penguatan di MOOC. Selamat menikmati, sangat bermanfaat. Layani umat, manfaat untuk masyarakat. MOC pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Ida Fitri Dianingrum akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi AI dan masa depan pesantren. Apakah Sobat Pelatihan siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita membicarakan topik ini lebih lanjut, kita akan cek tujuan dari materi ini. Di sesi ini, Sobat Pelatihan akan memahami pentingnya kesiapan pesantren dalam menghadapi era digital. Tentu kita juga akan mengetahui bagaimana seluk-beluk pemanfaatan teknologi dalam memajukan lembaga pendidikan yang dalam hal ini pesantren. Apakah Sobat Pelatihan tahu apa itu AI? Ya, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk pengenalan suara, pengambilan keputusan, pembelajaran otomatis, dan banyak lagi. Nah, dalam konteks pendidikan, AI dimanfaatkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Di antaranya, mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik, membantu dalam penilaian, dan mengelola tugas-tugas administratif. Bagi pesantren, relevansi AI sangat jelas. Teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan atau manajemen di pesantren, memperkaya proses belajar mengajar, dan membantu memudahkan layanan pendidikan. Dalam penerapan AI, salah satu manfaat utamanya dalam konteks pendidikan pesantren adalah kemampuan AI untuk menyediakan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Salah satunya untuk memantau perkembangan santri atau menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memanfaatkan fiturnya, setiap santri bisa mendapatkan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pemahaman mereka. Contohnya, Learning Management System atau LMS berbasis AI semacam Google Classroom dengan add-on AI. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan adanya tutor virtual atau chatbot yang dapat membantu santri belajar di luar jam pelajaran formal. AI juga bisa digunakan untuk memberikan penilaian otomatis, sehingga guru dapat lebih fokus pada pengembangan kurikulum dan interaksi langsung dengan santri. Dengan AI, guru bisa memanfaatkan Gradescope ataupun platform ujian semacam ExamSoft. Sobat Pelatihan, pengelolaan data santri adalah tugas yang sangat penting di pesantren. Namun seringkali memakan banyak waktu dan sumber daya. Dengan AI, pengelolaan data santri bisa menjadi lebih efisien dan akurat. Misalnya, AI bisa digunakan untuk melacak perkembangan akademik, kegiatan harian, dan absensi santri secara real time. Selain itu, data ini bisa dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan setiap santri. Ini memudahkan guru dan pengurus pesantren dalam membuat keputusan yang lebih tepat, seperti memberikan perhatian khusus kepada santri yang membutuhkan bantuan tambahan. Dengan sistem yang berbasis AI, penyimpanan data menjadi lebih aman dan akses data menjadi lebih cepat.
Sobat pelatihan mungkin pernah mendengar Power School berbasis AI ataupun EduPage, lalu juga Schoology yang memadukan LMS dengan SIS atau Student Information System. Nah, yang tak kalah pentingnya, AI juga sangat berguna untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif di pesantren. Misalnya, AI bisa digunakan untuk mengatur jadwal, mengelola keuangan, dan bahkan membuat laporan rutin. SCADA dan platform ERP atau Enterprise Resource Planning semacam Udo atau Jubelio bisa membantu kita meringankan tugas-tugas administrasi secara otomatis. Hal ini tentu sangat membantu dalam mengurangi beban kerja staf administrasi dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Sobat pelatihan, AI juga memiliki peran dalam membantu manajemen pesantren agar lebih efektif. Dengan bantuan AI seperti Zoho People misalnya, pengelola pesantren bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada. Upkeep atau Flix dapat membantu proses pemeliharaan aset. Lalu, Power BI dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga keputusan manajemen dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat karena didasarkan pada informasi komprehensif dan terukur. Nah, dalam konteks pesantren, pembelajaran bahasa Arab dan tafsir Al-Quran adalah dua hal yang sangat penting. AI dapat membantu mempercepat proses pembelajaran ini. Misalnya dengan Duolingo Arabic, santri dapat mempelajari bahasa Arab secara mandiri dengan program yang menyesuaikan tingkat kemampuan mereka dan telah dilengkapi dengan gamifikasi dan pengingat otomatis. Monly Arabic menggunakan AI untuk menyediakan simulasi percakapan interaktif dengan suara sintetis dan pengenalan ucapan. Tartil AI adalah aplikasi yang membantu santri dalam membaca, melafalkan, dan menghafal Al-Quran. Teknologi AI di Tartil dapat mendeteksi kesalahan bacaan secara otomatis. Selain itu, AI semacam Bayan Quran dapat digunakan untuk menganalisis tafsir Al-Quran dengan lebih mendalam, membantu santri dan guru dalam memahami konteks dan makna dari ayat-ayat yang dipelajari. Ada juga fitur yang mampu memberikan terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa secara instan, yang tentu sangat memudahkan proses pembelajaran. Sobat pelatihan, adopsi AI di pesantren membuka banyak peluang untuk pengembangan yang lebih baik. Pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Pesantren diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tetap relevan di era digital saat ini. Pada akhirnya, pesantren yang mengadopsi AI memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam pendidikan Islam berbasis teknologi di Indonesia. Ini tentu menjadi opsi bagi calon santri dan orang tua yang menginginkan pendidikan Islam yang berkolaborasi dengan teknologi terkini. Namun, meskipun banyak peluang, ada juga tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di pesantren. Salah satu tantangan terbesar adalah penyediaan infrastruktur teknologi. Kita tahu, tidak semua pesantren memiliki akses yang memadai terhadap teknologi seperti internet dan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem berbasis AI. Selain itu, biaya investasi teknologi ini juga tidak sedikit dan seringkali menjadi hambatan bagi pesantren yang memiliki keterbatasan anggaran. Tantangan lainnya adalah penyesuaian kurikulum. Karena pengajaran berbasis AI memerlukan penyesuaian dalam metode pengajaran pesantren yang sebagian besar masih menggunakan sistem tradisional. Terakhir, kesiapan sumber daya manusia, baik guru maupun staf, juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Sobat pelatihan,
Saat membicarakan teknologi AI, kita juga harus mempertimbangkan aspek etika, terutama dalam konteks pendidikan Islam. AI membuka banyak kemungkinan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana batasan yang harus diterapkan dalam penggunaannya. Dari perspektif Islam, kita memastikan bahwa penggunaan AI tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Misalnya, bagaimana kita menyeimbangkan antara kemudahan yang ditawarkan teknologi dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Ada juga kekhawatiran tentang penggantian peran manusia dalam pendidikan oleh mesin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan implikasi etis dalam penggunaan AI di pesantren. Untuk menerapkan AI di pesantren, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pesantren perlu melakukan audit kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini penting untuk menentukan jenis teknologi apa yang paling sesuai. Kedua, perlu dilakukan perencanaan dan investasi teknologi yang matang. Ini termasuk membeli perangkat keras, mengembangkan perangkat lunak, dan melatih staf. Ketiga, para guru dan staf pesantren perlu dilatih agar bisa menggunakan teknologi ini dengan efektif. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi benar-benar memberikan manfaat dan bisa terus ditingkatkan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, apakah pesantren siap menghadapi era digital ini? Apapun jawabannya, pesantren perlu mempersiapkan diri dengan mengembangkan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan bagi guru dan staf untuk memastikan mereka siap mengelola pemanfaatan AI. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan teknologi atau universitas juga bisa menjadi solusi untuk membantu pesantren menghadapi era digital. Sobat pelatihan, dari sini kita jadi makin paham bahwa AI membawa banyak peluang sekaligus tantangan bagi pesantren. Teknologi ini dapat membantu pesantren dalam berbagai aspek, namun adopsi AI juga memerlukan persiapan yang matang. Demikian materi tentang AI dan masa depan pesantren. Semoga sobat pelatihan dapat mengambil manfaat dari diskusi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan tema-tema berikut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.